Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Yang saya hormati seluruh pimpinan Universitas Muhammadiyah Semarang, Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, Bapak Dekan, Pak Wakil Dekan, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, semua pimpinan lembaga yang ada di Univers, Bapak Ibu dosen serta tenaga kependidikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Muhammad yang sudah memberi saya kesempatan untuk silaturahim bersama keluarga besar Univers. Pagi ini saya akan mengantarkan tuntunan kurban dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kalau panjenengan bowling banyak tuntunannya, tetapi kita kaji di sini. Nanti saya sampaikan untuk selanjutnya kita diskusikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kurban nanti penyembelihan itu salah satu sub dari bahasa kita. Kurban itu berasal dari bahasa Arab, dari kata qorbana berhubung kurban, artinya adalah mendekat. Qorib artinya dekat. Teman qorib, teman karib artinya teman dekat. Jadi ini adalah mendekat, atau secara istilah maka bisa logis ini adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Majelis Tarjih kemudian mengistilahkan kurban ini dengan dzabhu hayawanin makhsusin bi niyatil qurbah fi waqtin makhsus, yaitu menyembelih hewan yang tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah fi waqtin makhsus, di waktu yang tertentu. Waktunya terbatas, yaitu pada hari Ahad dan hari Tasbih. Kemudian amma yutbahu minan na'ami taqarruban ila Allah ta'ala fi ayyamin nahr, atau dimaknai sebagai hewan yang disembelih. Kurban itu hewan yang disembelih taqarruban ila Allah, dengan niat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin nahr, yaitu pada hari-hari penyembelihan, yaitu tanggal 10, 11, 12 dan sampai terbenamnya matahari di tanggal 13 Dzulhijjah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa hukumnya? Apa dasarnya? Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu untuk Tuhanmu, dan wanhar, dan sembelihlah kurban. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 36, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha faqulu minha maqimul qani'a wal mu'tar. Dan kami jadikan untuk kamu unta-unta itu daripada syiar min sya'airillah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak daripadanya, maka sebutlah
siapa saja yang boleh untuk dibagi menerima hewan kurban. Kemudian hadisnya dari Jabir bin Abdullah, qala sallaitu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Idul Adha, falamma insarafa ata bi kafshin fadarahu faqala bismillahi wallahu akbar Allahumma hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata bahwa aku sholat Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah diberi kabsh, diberi domba yang besar. Kemudian Rasulullah berdoa, ya, tatkala menyembelih, bismillah, Allahu akbar, Allahumma ya Allah, hadza anni, ini dariku, wa amma ya, wa amman lam yudhi min ummati, dan dari orang-orang yang tidak berkorban dari umatku. Nah, inilah makanya nanti korban itu bisa untuk orang lain, tidak untuk sendiri. Satu korban cukup untuk satu keluarga. Ini Rasulullah mengatakan ini adalah korban dariku dan untuk umatku yang tidak berkorban. Nah, para ulama berbeda pendapat. Apakah ini wajib hukumnya atau sunnah? Sebagian seperti Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kurban ini hukumnya wajib karena Allah memerintahkan fasholli li rabbika wanhar. Wanhar itu fi'lul amr wal aslu fil amri bil wujub. Ya, jadi ini adanya karena ini adalah perintah Allah, dan dasar perintah itu wajib kecuali ada dalil yang mengatakan dia tidak wajib. Maka mereka juga berhujjah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda bahwa man kana lahu sa'ah, barang siapa yang punya kelapangan rezeki, ya, uangnya numpuk, surplus, gak ada utang, uang adem, tabungannya banyak, bukan uang panas, ya. Man kana lahu sa'ah falam yudhha, ya, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah mendekati musala kami, kata Rasulullah SAW itu. Namun majelis takji kemudian mengambil kesimpulan bahwa hadis tentang ini ada salah satu rawi yang tidak thiqah, sehingga hadisnya tidak sampai kepada derajat sahih dan hasan, hanya dhaif. Maka majelis takji mengambil pendapat bahwa hukum dari menyembelih hewan kurban ini adalah sunnah muakkadah, hanya sunnah yang sunnah yang ditekankan, sunnah yang ditekankan. Dalilnya adalah Ummi Salamah, karena Nabi SAW dari Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhiya fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an." Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah bersabda bahwa apabila masuk ke 10 hari bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari antara kamu itu mau berkorban, mau menyembelih korban, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi, maka tidak boleh memotong rambut dan kukunya. Siapa yang tidak boleh dipotong rambut dan kukunya? Orangnya, bukan korbannya. Ya, teksnya hu itu kembali ke ahad hukum. Karena kalau kembali ke udhiyah itu mestinya dhiyah atau udhiyah. Itu dari bayaninya, dari burhaninya, pakai logik dan pakai irfan. Seluruh peribadatan tentang memotong bulu dan kuku itu untuk manusia. Ya, makanya ada minal fitrah, di antara fitrah itu potong kuku, potong bulu ketiak, potong bulu kemaluan, potong urusan potong itu adalah terkait dengan manusia, dan tidak ada tradisi potong kuku hewan dan potong bulu binatang di Arab itu. Sehingga Rasul kemudian
jangan sampai dipotong ya, khusus di bulan ini. Enggak, karena memang tidak ada tradisi. Artinya ketika Rasul mengatakan jangan potong rambut dan potong bulu, itu manusia. Maka majelis takjim mengambil ini ya, bahwa yang potong bulu dan rambutnya manusia. Karena hampir seluruh ibadah dengan potong-memotong anggota tubuh bagian ini terkait dengan manusia dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Baik. Selanjutnya hikmahnya jelas. Al-Buddha ja'alaha min syara'irillah. Selain Allah dari Nabi Ibrahim, juga untuk sya'air. Apa itu syiar Islam? Syiar Allah, kullu ma yudzakiruka ilallah. Seluruh apapun yang membuat kita ingat kepada Allah, itu namanya syiar. Apapun itu ya. Maka sehingga kemudian pada pertanyaan, bolehkah diberikan kepada orang yang non-muslim? Ya boleh, karena itu syiar. Ya, karena itu syiar. Sehingga ketika Idul Adha tiba, banyak yang melihat orang-orang yang tidak muslim pun kemudian merasa, oh ya, ini bagian dari perayaan kita juga, karena mereka kemudian mendapatkan bagian dari itu. Min sya'airillah. Dan Al-Buddha dan otak-otak sembelihan itu ja'alnaha min sya'airillah. Baik, kemudian sebagai realisasi ketakwaan, Allah tidak menerima la yanallaha al-hurmuha wa la dima'uha walakin yanalul taqwa minkum. Ya kan, sebagai wujud dari ketakwaan kita, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga wa atimul qani awal mu'tar, atau dalam ayat lain atimul ba'is al-faqir. Artinya apa? Ada kontribusi kita untuk memberi kepada mereka yang kekurangan, atau menyambung silaturahmi dengan memberi kepada mereka yang berkecukupan. Boleh. Apa binatang yang boleh untuk disembelih? Boleh. Unta, sapi, kerbau, kambing, ya. Itu besar-besar, ya. Yang besar-besar. Kriterianya apa? Jelas, tidak cacat fisiknya. Rasulullah SAW bersabda bahwa arba'un la tazuzu fil adhahi. Ada 4 binatang, macam binatang yang tidak boleh untuk menjadi korban. Apa saja? Al-awra bayyinul awra. Binatang yang matanya buta sebelah, ya, dan betul-betul dia memang buta. Wal maqtab bayyinul awra. Dan apa? Binatang yang sakit, kelihatan sekali sakitnya, kalau turun begitu ya, kelihatan banget. Wal arja bayyinul awra. Kemudian binatang yang pincang dan kelihatan jelas bahwa dia memang pincang. Wal kasir alatil, dan binatang yang kurus kering atau yang kotor, menjijikan gitu ya. Itu tidak diperbolehkan untuk menjadi hewan kurban. Kalau unta ini berumur 5 tahun, sapi 2 tahun, kalau kambing, domba itu 1 tahun. Boleh jantan dan boleh betina. Boleh jantan dan boleh betina. Kalau kemudian dipilih jantan, itu karena pertimbangan sustainability, pertimbangan kesinambungan. Ya, kalau yang kambing yang betinanya kemudian yang dikorbankan, besoknya nggak bisa korban lagi, habis. Maka pertimbangannya itu pertimbangan. Kemudian kenapa kita memilih yang jantan? Ya, karena pertimbangan itu. Ya, saya banyak meme itu loh di medsos. Baik, jumlahnya 1 cukup. Jumlahnya 1 cukup. Satu kambing untuk 1 orang, dan kemudian mengatasnamakan keluarga. Nah, kalau sapi boleh untuk 7 orang. Onta yang mengatakan boleh untuk 10 orang atau untuk 7 orang.
tapi onta bisa untuk 7 orang. Ini hadisnya ada. Dari bahwa 1 orang 1 kambing itu ya Rasulullah SAW itu sholat Idul Adha. Setelah selesai sholat, nadhara ilal ghanami qad dubihat. Rasul melihat ada kambing yang sudah disembelih. Faqala man dzaba qabla salat falyatba syatan makana. Kalau ada orang yang menyembelih dombanya kok sebelum sholat Id, maka harus diganti. Artinya apa? Sembelihan tadi tidak termasuk sembelihan kurban, tapi sembelihan biasa. Ya, sembelihan biasa. Ya, yang boleh kurbannya setelah sholat Id. Ya, sholat Id itu yang berhak tanggal 10 Zulhijjah, dan Rasul mengatakan kullu yaumit tasyrik dzabhun. Jadi seluruh hari-hari tasyrik 11, 12 itu adalah hari penyembelihan. Dan yang 7 baik. Jadi dalil yang kemudian Rasulullah SAW membolehkan 7 orang untuk 1 unta dan 1 ini adalah apa? Dari Jabir bin Abdullah juga qala rahama Rasulullah SAW bil Hudaybiyah al-badana an sarqah wal baqarah an sarqah. Riwayat Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Jadi Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa kami memberi korban pada saat Hudaybiyah apa? Unta untuk 7 orang dan al-baqarah an sarqah. Ya, apa? Baqarah sapi untuk 7 orang. Nah, waktu menyembelihnya sudah tadi ya, dari setelah selesai sholat Idul Adha 10 Zulhijjah, hari tasyrik 11, 12, 13 sampai matahari terbenam, boleh siang, boleh malam. Boleh siang, boleh malam sampai matahari terbenam di tanggal 13 Zulhijjah. Dan kemudian ya kullu ayyamit tasyrik dan qurban Muhammad yang menyembelih adalah sahibul qurban, sebagaimana Rasulullah SAW menyembelih dombanya sendiri. Tetapi Rasulullah juga pernah meminta ya Imam Ali bin Abi Thalib untuk menyembelihkan qurbannya. Artinya boleh dimintakan disembelih oleh orang lain, boleh melalui panitia disembelihkan. Ya. Jadi ada orang-orang yang tidak bisa menyembelih. Saya baru beraninya setengah jam, ya kambing saya nggak berani. Kemudian tata caranya jelas. Ya, Rasul mengatakan bahwasanya idza dzabhtum fa aslimu dzabha wal yuhidda ahadukum syafratahu falyurik dzabihahu. Jadi ihsan kepada binatang, berlaku baik kepada binatang, kata Rasulullah. Jadi harus ditenangkan, dibuat nyaman. Kambing sebelum dikurbankan itu ya dikasih apa? Jangan sampai tercekik, jangan sampai kondisinya tidak nyaman. Nah, ini amanat untuk panitia. Ya, jangan sampai hanya terima hewan kurban kemudian menjadi cacat begitu saja, kemudian tidak dipikirkan kenyamanannya. Dibuat kata Rasulullah falyurih itu artinya lurih. Makanya kan bahasa Arab itu kipas angin namanya mirwasa. Kata ya membuat tenang, membuat enak, nyaman. Falyurih dzabihahu, dibuat nyaman, dibuat tenang. Dan kemudian apa tadi? Yuhidda akadum syafratahu. Pisaunya ditajamkan. Jadi cepat memutus urat ya, nafas nadi, kemudian tenggorokan untuk makan jalur makan itu ya cepat, dan sebelumnya binatang itu dibuat nyaman dan apa? Dihadapkan ke kiblat.
Jadi dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, setelah disembelih dipastikan sudah mati, ya, tidak kemudian kejut-kejut dikuliti, dipastikan mati. Biasanya ditekan matanya ketika tidak ada kedip, atau ditekan ekornya sehingga tidak ada refleks gerak, atau ditekan kukunya, sela-sela kuku. Ya, kalau masih ada gerakan, tunggu dulu sampai betul-betul meninggal. Baru kemudian diteliti. Siapa yang menerima sekarang hewan kurban ini? Allah berfirman, jadi Alhamdulillah minasyaitonirrajim, yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa'timul ba'is al-faqir. Fakulu minha, makanlah sebagian darinya, wa'timul ba'is al-faqir, dan berilah makan orang yang sengsara dan orang yang fakir. Prioritasnya itu, ya. Kemudian Allah juga berfirman tadi, wal budna ja'alnaha min sya'airillah. Kemudian ada kata-kata fakulu minha wa atimul qani'ala wal mu'tar. Makanlah sebagian darinya, sahibul kurban boleh untuk makan sebagiannya, dan kemudian selanjutnya diberikan ke al-qani, orang-orang yang koneran, orang-orang yang berkecukupan, wal mu'tar, ya, yang cukup tidak meminta-minta, wal mu'tar, dan orang yang meminta-minta. Bagaimana si penyembelih, panitianya tidak boleh mengambil upah apapun dari binatang itu, ya, tidak boleh ambil kepalanya, tidak boleh